Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali mereka kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dalam acara aksi nyata dari calon guru penggerak yang akan kita mulai. Salawat beriring sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada kita yang lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tanjung Raya, yang kami hormati Bapak Ibu beserta aksi nyata dari SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Pertama sekali kami dari sekolah mengucapkan apresiasi sekali kepada calon guru penggerak yang melakukan aksi nyatanya kepada rekan-rekan guru kita di SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Dalam aksi nyatanya penyebaran atau diseminasi pemahaman budaya positif. Ini adalah sebuah pemahaman yang diberikan oleh guru penggerak. Mudah-mudahan dapat kita terapkan apa yang telah dipahami, dipelajari oleh rekan-rekan kita kalau guru penggerak. Di sini itu tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini banyak yang bisa kita lakukan di SMK kita. Ada yang pertama yaitu ada gerakan literasi sekolah, itu minat, nilai, budi pekerti dan kearifan lokal. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler, itu kan budaya positif yang telah berjalan di sekolah kita. Ada lagi kegiatan kebiasaan awal dan akhir. Nah, ini kan budaya positif yang sangat bisa kita maksimalkan, seperti membaca doa di awal pembelajaran, menyanyikan lagu kebangsaan. Di akhir pembelajaran kita juga dapat menyanyikan lagu kebangsaan. Itu adalah kebiasaan bersalaman dengan siswa di dalam menjelang masuk kelas. Ada juga keyakinan kelas. Ini mungkin akan dibahas oleh Bapak Ibu CGP kita. Ada juga kebiasaan perilaku yang bersifat spontan. Jadi nanti dari budaya positif ini bagaimana kita memahami melatih anak didik kita kebiasaan dia yang spontan. Misalkan dia ada permasalahan dengan kawannya, bagaimana kita membiasakan dia bersifat memohon maaf. Itu kan bahwa budaya-budaya positif yang harus kita bangun di sekolah kita. Bagaimana dia merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Ada langkah. Dan juga menetapkan tata tertib sekolah. Ini juga sudah ada di tata tertib sekolah. Jadi kami dari pimpinan sangat mendukung tadi kegiatan ini. Mari kita sama-sama Bapak dan Ibu memahami apa yang telah dipelajari, dibuat presentasinya. Ini kan namanya diseminasi, penyebaran informasi dan pengetahuan kepada khalayak luas. Jadi sesuai dengan slogan dari guru penggerak, tergerak, tergerak dan menggerakkan. Nah, jadi kita juga mungkin dalam guru penggerak ini berusaha untuk menggerakkan dari rekan-rekan guru yang lain. Akhir itu saja mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, aman dan dapat sama-sama kita pahami. Dan sudah saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah langsung kepada Ibu Bunda dan pemahaman mengenai budaya positif. Para budaya tidak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin dari Allah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari kami dalam jalur berat tentang budaya berpikir yang sedang kami lakukan dan tentang satu budaya. Terusnya salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita di kita Muhammad SAW. Tanpa menutup panjang saya ingin langsung saja masuk ke acara ini. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah berkenan bersedia meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk materi yang akan disampaikan ini adalah tentang materi yang kami dapatkan pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Pada modul ini kami akan menjelaskan mengenai pemaparan budaya positif. Untuk materi yang pertama, kami sudah mendapatkan materi tentang bagaimana dampak pendidikan yang ada dalam cara memberikan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya pendidikan dan pengajaran itu. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi pendidikan itu adalah sebenarnya tanah, ya, tanah yang akan menjadikan tanaman itu subur. Nah, di sini diibaratkan murid kita itu adalah tumbuhan atau tanaman yang akan kita jadikan tumbuh dan kembang itu dengan baik. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat cocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi muridnya. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, ya, bagaimana kita mendukung murid kita, bagaimana kita mengembangkan bakat mereka, dan bagaimana memotivasi mereka untuk semangat belajar. Bagaimana kita mengembangkan karakter-karakter baik. Dari karakter-karakter baik inilah maka kebiasaan-kebiasaan baik akan muncul. Jadi dari sinilah budaya positif akan berkembang dengan baik. Timbul pertanyaan, ya. Pertanyaan topik yang bisa kita jawab bersama di sini. Kira-kira nih, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini pernyataannya sekarang kontroversial bisa ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira hukuman itu mendisiplinkan anak tidak? Setuju atau tidak nih Bapak Ibu? Boleh saya minta pendapatnya Bapak Ibu satu orang? Oke, Bu Ahmi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, menurut saya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya pribadi, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak, karena memberikan hukuman untuk anak akan membebani beban pikirannya bahwa dia ini adalah orang yang salah, berarti dia ini adalah penjahat, seperti itu. Nah, jadi bukan malah membuatnya jadi disiplin, tapi malah mungkin dirinya jadi malu karena dia sudah berbuat salah. Nah, itu menurut saya. Ya, terima kasih sekali Bu Ahmi. Kata Bu Ahmi, hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak karena dengan memberikan hukuman bisa membuat mereka sebagai tersangka, ya,
Bisa tidak kira-kira bisa mendisiplinkan anak? Karena ini positif ya, memberikan hukuman dengan membaca sebuah buku misalnya, atau membersihkan halaman dampaknya bagus ya untuk lingkungan. Kira-kira Bapak Agus setuju nggak? Dengan yang kedua, Bapak Iqbal mungkin bisa memberikan pendapat ya. Kalau menurut saya, kalau hukumannya seperti membaca buku, nah terkadang kalau psikologi anak ini seperti menurut saya, terkadang anak yang hukuman sesuatu ingat, oh dulu saya pernah waktu dihukum ini dengan guru saya disuruh membaca ini, oh sekarang ini ya maksudnya yang saya baca itu keluar mungkin di ujian atau saat dia nanti tes program tinggi, oh ini dulu waktu saya dihukum saya disuruh baca ini loh. Nah karena baca ini saya bisa tahu apa isi dari bacaan tadi. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah itu meningkatkan disiplin anak, menurut saya itu kurang. Tapi kalau membaca mungkin lebih baik. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah itu kan lebih kepada lingkungan yang sosial ya. Tapi kalau mungkin seperti membaca atau apa itu mungkin menurut saya lebih baik daripada membersihkan halaman sekolah atau makanan sekolah itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Boleh Bapak Ibu posnya berkaitan dengan beberapa ini. Oke, menurut Pak Iqbal apa gantung ya? Dipilih dulu hukuman disiplinnya. Kalau hukumannya adalah membaca buku, bisa jadi itu akan membekas baik untuk anak. Tapi kalau hukumannya adalah membersihkan halaman sekolah, itu akan membekasnya agak negatif gitu ya. Mereka akan terkenang dia sama panjang hidupnya. Bagaimana itu sesungguhnya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Apakah kira-kira hukuman itu hukuman itu adalah atas mengulang suatu perilaku tertentu dan adalah satu usaha untuk mengontrol murid. Jadi kalau pemberian hukuman atau pemberian penghargaan itu dalam rangka mengulang perilaku itu akan tidak akan berdampak apa-apa gitu karena tidak ada motivasi intrinsik yang timbul dari si murid. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita lihat ya bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan membawa identitas gagal. Identitas gagal maksudnya tidak ada perkembangan dari murid, tidak akan ada nilai-nilai kebajikan yang muncul dari murid, ya. Dan mereka belajar untuk merasa buruk. Jadi setelah kita beri hukuman, setelah kita beri konsekuensi terhadap satu kesalahan yang dilakukan, itu akan membuat mereka semakin merasa terpuruk. Jadi itulah yang membuat identitas gagal itu semakin muncul di diri seorang murid. Nah, selanjutnya ini bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sebuah miskonsepsi, sebuah kesalahan. Orang dewasa sebenarnya kebiasaannya itu adalah membuat pemaksaan. Ya. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-mudanya berbuat hal-hal tertentu. Dan dalam akhirnya semua orang melihat hal yang sama di stimulus respons. Sedangkan di respons orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya. Dan selanjutnya kita mencoba semua orang mendapatkan yang sama dengan kita. Ini adalah sebuah pemaksaan, ya. Ini yang sudah kita terapkan yang sebenarnya selama ini. Sedangkan dalam respons yang sebenarnya kita berusaha untuk memahami pandangan. Ya, kita menyadari bahwa dari atas kebutuhan kita berbeda dan orang memiliki gambaran yang berbeda, sehingga kita berusaha juga memahami pandangan orang yang berbeda-beda. Selanjutnya di stimulus respons, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk itu sebuah ketidakwajaran. Kita tidak mengekskuse, tidak menerima kesalahan. Tapi di teori konsep itu semua
Iya, jangan paling. Paling teman tersenyum itu ada udah dari kawan. Sering Bu. Baik Bu Dila, terima kasih waktunya. Ini ada pertanyaan dari Bu Dila. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, atau untuk mendapatkan pujian? Kalau saya pribadi sebagai manusia biasa ya, sebagai manusia biasa, manusiawi, apapun yang kita kerjakan pasti yang terbaik. Tapi yang namanya senyuman, pujian, secara sengaja atau tidak sengaja Bu, hal itu diberikan oleh orang lain, itu kita pasti akan merasa senang Bu. Bahkan itu menambah semangat atau motivasi dari dalam diri. Jadi kalau saya pribadi mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, karena saya sebagai manusia biasa itu rasanya fitrah. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan dua sama teman-teman. Oke. Fitrah ya itu mungkin ya Bapak Ibu semua karena kalau sudah mendapatkan senyuman yang tulus dari seseorang adalah kita melakukan sesuatu itu kuat sekali ya, luar biasa sekali rasanya. Karena itu sudah manusiawi ya. Oke. Dan banyak ya beragam alasan seseorang melakukan sesuatu itu beragam.
Jadi misalnya kalau dalam satu keyakinan kelas atau dalam kesepakatan kelas kita sudah sepakat untuk datang jam 8 ya, ada yang datang misalnya jam 8 atau 10. Nah, itu adalah satu konsekuensi. Ada satu hal yang dilakukan, misalnya ada sampah, ya. Anak-anak itu sudah tahu bahwa konsekuensi dari datang ke sekolah itu adalah ambil sampah. Itu bukan sebuah hukuman, itu adalah konsekuensi karena sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan faktor lainnya adalah konsekuensi tidak nyaman untuk ya dalam tempo waktu yang pendek, walaupun ada sampah itu adalah satu konsekuensi yang sudah disepakati, tapi ternyata itu tidak akan membuat nyaman anak dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dari korban bisa merasa diabaikan. Kenapa? Karena mereka terpaksa melakukannya. Ya walaupun itu adalah sebuah konsekuensi dari tidak datang pada waktu sudah disepakati, tapi itu akan membuat mereka merasa diabaikan. Dan kemudian merasa tidak akan nyaman dan terpaksa hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tidak akan benar-benar nyaman, tidak akan terlahir nilai-nilai kebajikan kalau kita menerapkan konsekuensi. Sedangkan dari proses yang ditawarkan adalah restitusi. Restitusi ini adalah sebuah proses dialog ya, apakah itu antara orang tua dengan anaknya atau murid dengan guru, dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Nanti kita akan lihat tingkat berikutnya. Restitusi merupakan pilihan. Bagaimana restitusi itu memuatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dan korban mendapatkan pilihan, mendapatkan ganti. Dan murid atau ibu mendapatkan penguatan, masalah mereka terpecahkan. Nah, bagaimana nanti proses restitusi nanti akan kita jelaskan lagi lebih lanjut ya. Kita lihat lagi dalam hukuman. Hukuman itu tidak akan berjalan jika dia murid tidak takut. Jadi kalau selama ini ya kita tahu bahwa setiap hukuman yang dijelaskan oleh murid itu membuat mereka tidak takut lagi. Dan ini yang berlaku untuk satu institusi, jadi satu sekolah dan sekolah yang lain itu hukumannya akan berbeda. Yang terakhir itu adalah kamu harus, harus ini yang sebenarnya kita hindari karena akan membuat anak merasa memiliki peraturan. Dengan kata-kata kamu harus itu akan membuat anak berperilaku negatif. Ya, awalnya kalau kamu lakukan lagi nanti awal. Nah itu adalah sebuah pembunuhan karakter ini. Sedangkan dalam konsekuensi, akan ada monitoring terus menerus, supervisi terus menerus, dan akan penerapannya itu dilakukan diiringi oleh peraturan. Kalau peraturan tidak dijalankan, konsekuensi juga tidak akan ada. Nah, apa peraturannya? Setelah kamu melakukannya, ini akan membuat anak atau melakukan peraturan dalam jangka waktu yang pendek dan singkat, sehingga perilaku anak itu cukup netral. Dalam satu waktu yang singkat mungkin bisa kita kendalikan muridnya, tapi dalam jangka waktu yang lama kita tidak bisa menjalani. Nah, ini akan sering kita keluarkan di dalam model konsekuensi. Apakah apa yang saya katakan? Padahal sebenarnya dalam proses restitusi
terbagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Ya. Prosesnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang seseorang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka seharusnya memperlakukan orang lain. Jadi ini sebuah proses yang ditawarkan karena melihat hukuman dan penghargaan itu tidak bagus. Bagaimana yang sudah saya lakukan, nanti akan kita lihat sebuah proses yang sudah saya lakukan dengan murid di kelas. Seperti itu adalah kita akan melakukan, akan memikirkan murid akan memikirkan bagaimana cara mengubah kebiasaan. Dan dalam diskusi juga akan digali bagaimana murid itu memikirkan seperti apa, dia ingin menjadi orang yang seperti apa. Diskusi itu menguatkan karena kalau kita sudah membuat mereka murid itu sadar dengan kesalahannya dan mengirim mereka untuk menciptakan dirinya seperti apa, nanti akan menguatkan visi diri mereka sendiri. Ya, seperti apa dia akan dikuatkan oleh kita di dalam proses restitusi. Dan restitusi itu adalah fokus pada solusi. Ada beberapa proses yang kita lakukan dalam melakukan restitusi itu. Yang pertama kita akan melakukan stabilitas identitas. Ya, kita akan menanyakan ini. Kita akan mengeluarkan statement bahwa kita memanggil anak itu tidak untuk tidak melabeli mereka dengan satu kesalahan. Kita akan meyakinkan dia bahwa kita akan mencari solusi. Ya, kita akan meyakinkan bahwa kita tidak akan menunjukkan dia karena kesalahan dia. Itu adalah stabilitas identitas. Dan yang kedua nanti akan ada proses validasi tindakan yang salah. Kita akan memvalidasi tindakan mereka itu. Lalu baru nanti akan melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan mereka. Kita lihat ini, ya, akan ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena dalam proses yang kedua tadi ya, kita akan menanyakan kepada mereka bagaimana kesalahan mereka itu divalidasi dan menanyakan keyakinan yang mereka langgar. Maka kita akan membuat satu kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini dia. Mengapa keyakinan kelas bukan tidak kelas saja? Ini dia. Sudah ada jawaban ini, Bapak Ibu. Kita tidak bisa terlepas dari helm ya saat berkendara. Kenapa? Karena kita takut kalau kita jatuh, cedera kepala itu akan berakibat fatal ya. Maka kita akan mematuhi peraturan. Kita akan mematuhi peraturan dengan memakai helm. Kalau saat COVID kemarin kita disuruh dan dianjurkan untuk memakai masker ya dan mencuci tangan. Itu apa? Untuk apa gunanya? Karena untuk menjaga kesehatan kita. Nah, nilai-nilai yang bisa kita dapatkan yang akan kita gali dengan mematuhi peraturan tadi ada nilai keselamatan dan nilai keyakinan. Ini adalah satu keyakinan karena kita menghasilkan kebijakan universal. Lalu bagaimana kita bisa membentuk dalam kelas ya, bagaimana kita bisa merumuskan keyakinan kelas kita dengan anak-anak. Kita lihat ini ada beberapa kebiasaan negatif yang akan muncul. Kita lihat nih, ada kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi berhubungan dengan kesehatan, rumah, makan dan tempat tinggal ya. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan untuk diakui dan diakui kemampuan kita. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Bebas untuk bersenang-senang, bebas untuk melakukan hobi ya. Yang artinya terakhir itu rasa kebutuhan kesenangan, bermain, ketawa, sedih. Nah, pokoknya ungkapan ekspresi diri ya. Kita butuh itu. Bagaimana kalau tidak terpenuhi, maka akan muncullah perilaku-perilaku yang tidak baik ya, yang menyimpang lah ibaratnya. Untuk mengantisipasi jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi,
dalam melakukan restitusi terhadap murid. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, penghukum ini cenderung kalau dari verbalnya cenderung membentak-bentak, cenderung mengekspresinya mengeluarkan pokoknya kejam lah kesannya, ya, penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, seolah-olah murid ini merasa orang yang paling berdosa sekali, ya. Biasanya dia mengucapkan kata-kata ini. Nah, kamu seharusnya gini, ibu kecewa sekali sama kamu, ya. Dia akan memposisikan diri sebagai orang yang merasa terpojokkan. Itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, ini biasanya kalimat yang dipakai oleh posisi ini cenderung bersahabat, ya. Tapi malah murid kebanyakan mengabaikan kehadiran kita karena dia menganggap kita sebagai teman. Nah, biasanya kalimat yang muncul ini adalah, ayolah lakukan demi ibu, ya. Ini sudah levelnya sebagai teman dan itu tidak efektif gitu. Karena murid akan merasa tergantung. Kita hanya memberikan solusi, tapi murid merasa tergantung kepada kita, ya. Tergantungnya akan tinggi. Sedangkan sebagai pemantau, ini cenderung otoriter lah. Kalau otoriter itu sifatnya dia lebih kayak ini. Peraturannya apa? Gitu. Dia akan berkali melanggar peraturan. Sedangkan yang kita harapkan itu adalah posisi sebagai manajer. Dalam melakukan restitusi, posisi manajer itu cenderung mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Tidak ada proses menghukum, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat anak terpojok, gitu, ya, yang membuat mereka merasa tergantung, gitu, ya, merasa bapak ini bisa kok di dalam rasanya dihalusin, gitu, ya. Nah, ternyata dalam manajer kita akan cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti ini. Apa yang kamu yakini sih? Gitu, ya. Bagaimana kamu menanggapi tindakan kamu ini? Apakah tindakan kamu ini salah atau betul? Kita lebih cenderung menguatkan posisinya, menguatkan psikologisnya, ya. Dan murid merasa dia bisa mencapai solusi yang mereka pilih. Jadi kita bisa menawarkan kira-kira seperti apa sih tindakan kamu berikutnya, gitu, ya. Jadi ujung-ujungnya tujuannya itu adalah dia bisa mengevaluasi diri dan bisa memperbaiki diri, ya. Itu yang kita harapkan dalam proses restitusi posisi kita sebagai manajer. Jadi contohnya, ya, kalimat yang bisa dilakukan kalau guru itu melakukan ini kalimat ini saya coba berarti dia sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau guru itu mengatakan kamu tidak pernah benar sih melakukan sesuatu, gitu kan, berarti dia sebagai penghukum. Kalau guru bilang iya lakukanlah demi diri saya, ya, itu sebagai teman. Kalau ada yang bilang ini kamu pada bersihkan, ya, kamu nggak dapat bonus, ya, itu sebagai pemantau. Nah, yang harusnya yang sering kita yang harus kita keluarkan kalimat itu adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Inilah yang sebagai manajer. Jadi sebagai seorang guru selama ini kira-kira posisi kita sebagai apa, Pak Ibu? Nah, kita sendiri yang bisa merefleksikan diri kita, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Ini sudah tadi, ya, dalam segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Jadi ada 3 tahapan, ya, dalam melakukan restitusi dengan anak, melakukan dialog tadi. Yang pertama tadi bersama kajian kita, prosesnya kita akan melakukan pertanyaan, memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa membuat anak itu merasa dihargai, ya, dia merasa terpojok. Yang kedua, kita akan membimbing anak-anak itu dengan menggali kira-kira alasan dia melakukan tindakan tersebut apa. Lalu yang terakhir kita tanyakan keyakinan nih. Setelah melakukan kesepakatan atau keyakinan jelas, kira-kira hal apa atau poin apa yang dilanggar. Itu menanyakan keyakinan. Dan langsung saja ya Pak Ibu, bagaimana proses yang sudah saya lakukan praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
Jadi saya juga sedang menanyakan tanggapan murid kami, bagaimana tanggapan dia terhadap restitusi yang sudah saya lakukan. Dan murid itu mengatakan bahwa dia merasa nyaman, dia merasa tidak tegang, gitu, tidak merasa dipojokkan, gitu, karena proses dialog yang sudah kita lakukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena sudah ini ya, sudah lama penyampaian yang sudah saya lakukan. Ke depan saya berharap kita bisa bersama-sama ya berkolaborasi bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga akan menciptakan nilai-nilai pendidikan universal yang bisa membuat suasana dan lingkungan pembelajaran yang
akibatnya nggak baik. Ya, jadi harus dengan kerelaan hati karena kita sudah sepakat. Kalau kita langgar kesepakatan berarti ada nilai-nilai kebajikan